Casting adalah sebuah langkah pertama bagi seorang calon aktor untuk menapaki karirnya. Dan oleh karena itu, maka di tahap awal itu teman-teman harus memahami istilah-istilah yang biasanya dipakai dalam dunia casting, baik itu casting film, FTV, sinetron, iklan, ataupun semacamnya. Biasanya hampir sama istilah-istilah ini sering dipakai, supaya nanti ketika teman-teman melakukan casting tidak kebingungan dan sudah paham apa yang harus dilakukan ketika mendengar istilah-istilah ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Ya oke, sekarang kita akan masuk dari istilah-istilah penting dalam casting yang harus teman-teman pahami. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kata casting itu sendiri. Apa sih artinya? Ya, casting itu adalah proses pemilihan pemain sesuai dengan karakter dan peran yang diperlukan oleh cerita, baik itu cerita film, FTV, sinetron, iklan, web series, ataupun semacamnya, video klip. Nah, itu semua sama ya. Jadi casting adalah istilah yang sangat umum digunakan saat proses pemilihan pemain di hampir semua program audiovisual ya. Kemudian ada orang yang namanya casting director, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap proses casting. Ya, dia masuk di departemen penyutradaraan di casting departemen. Biasanya dia mempunyai anggota atau asisten yang namanya caster, orang yang membantu casting director dalam proses casting. Nah, caster-caster ini kalau misalnya syutingnya itu berada di luar daerah, sangat mungkin misalnya ya PH-nya ada di Jakarta, kemudian syutingnya itu misalnya di Jogja, maka casting director yang dari Jakarta sangat mungkin untuk menunjuk caster dari Jogja ya, kemudian melakukan casting di kota Jogja gitu. Ya, jadi caster itu bisa menjadi asisten baik itu di kota yang sama dengan casting director ataupun di kota yang berbeda, tergantung lokasi syutingnya. Oke. Kemudian di sini ada talent agency atau manajemen. Adalah lembaga yang menjadi tempat sumber informasi casting atau syuting beranggotakan para aktor. Jadi talent agency ini biasanya ada di kota-kota yang memang istilahnya mungkin frekuensi produksi film atau web series ataupun semacamnya itu cukup padat ya, sehingga mereka mendirikan yang namanya talent agency. Tapi talent agency sendiri sebetulnya tidak hanya untuk aktor-aktor yang berurusan dengan film ya, ada talent agency yang modeling, misalnya modeling agency itu juga ada. Ya, jadi bermacam-macam. Tapi di modeling agency sendiri kadang-kadang juga ikut menginformasikan casting untuk film atau semacamnya, karena untuk pengembangan ilmu dari dan kemampuan dari para anggotanya. Jadi model-model itu juga berakting, itu juga ada. Talent agency ini letaknya di beberapa kota ya, di kota-kota tertentu. Jadi kalau misalnya kamu di Bandung ya ada talent agency di Bandung, kamu di Makassar mungkin ada talent agency di Makassar gitu ya. Dan yang diurusi biasanya lokal-lokal. Jadi kalau misalnya dia talent agency di Makassar ya, dia hanya mengurusi talent-talent lokal atau aktor-aktor lokal yang ada di Makassar, Sulawesi sana. Ya, ini contoh soal. Ya, oke. Kalau ada yang belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau kamu pernah ikut casting dan menemukan istilah yang mungkin belum saya ungkapkan di sini, boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kemudian di sini ada istilah biodata. Biodata ini meliputi 9 unsur ini ya, silahkan dibaca sendiri. Nah, biodata ini biasanya direkam dengan video. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memahami betul bagaimana data dirinya teman-teman. Jadi sebelum ikut casting, tolong misalnya tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, ukuran celana, ukuran baju, pengalaman aktingnya apa saja itu dihafalkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika direkam itu kemudian justru malah teman-teman nervous dan kemudian lupa apa data dirinya teman-teman. Maka ini akan menjadi mengurangi nilai dari teman-teman sendiri dalam konteks kemampuan berakting, dan akan menjadi pertimbangan khusus bagi seorang casting director. Oke, kita menuju yang berikutnya.
Foto komposit. Nah, foto komposit ini adalah kumpulan foto masing-masing peserta casting dengan spesifikasi close up menghadap ke depan, close up agak menyamping kiri dan kanan, full shot dari kepala sampai kaki. Dan ini biasanya dibuat dengan proper, dengan lighting yang baik, dengan dengan penampilan yang baik, dengan baju yang baik gitu. Nah, ini menjadi salah satu syarat ketika kadang-kadang ada acara casting itu yang mensyaratkan, terutama kalau yang online itu mensyaratkan ada foto komposit yang harus dikirimkan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jadi close up-nya menghadap ke depan. Close up itu hanya sebatas ya sekian ataupun mungkin sampai sekitar pinggul gitu ya. Kemudian close up agak menyamping itu agak menyamping begini dengan tatapan mata ke sana atau tatapan mata ke sana gitu ya. Dan kemudian full seluruh badan terlihat kakinya supaya terlihat tingginya kira-kira seberapa, proporsional atau tidak. Nah, semua itu harus difoto dengan baik dengan latar belakang yang netral. Jadi tidak usah pemandangan dan sebagainya, tidak usah, tapi pakai latar belakang netral saja. Nah, ini foto komposit. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar istilah ini, silakan teman-teman membuat fotonya ya. Oke. Yang berikutnya, recast atau screen test. Nah, ini adalah tahap berikutnya setelah casting. Biasanya di tahap ini, aktor akan diminta berakting sesuai skrip dan sudah mulai diarahkan oleh asisten sutradara atau sutradara. Jadi teman-teman, ketika casting awal, biasanya itu kan calon pemainnya banyak ya, bisa puluhan ataupun bahkan ratusan. Nah, padahal yang mungkin peran yang dibutuhkan mungkin hanya 5 atau 6. Nah, kemudian nanti akan ada recast. Biasanya akan ada recast, dipilih lagi siapa yang paling mendekati. Misalnya masing-masing peran mulai dipepetkan atau diperas lagi menjadi masing-masing 2 orang gitu. Jadi satu peran ada 2 calon misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian mengalami yang namanya recast. Jadi ini juga direkam tapi sudah mulai diarahkan secara lebih detail. Kalau di casting tahap pertama mungkin casting director atau caster tidak mengarahkan secara detail dan itu hal yang biasa. Tapi kalau recast atau screen test biasanya akan lebih detail, apalagi ketika sutradara turun sendiri untuk melakukan hal tersebut ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman besok ada, ayo kamu recast gitu. Wah, ini kemungkinannya sudah mulai mendekati gitu ya. Tinggal nanti diterima atau tidak. Oke, next kita menuju ke yang berikutnya. Nah, ini adalah hal yang diharapkan oleh para talent atau aktor, yaitu talent lock. Pihak casting departemen telah mengunci atau menetapkan aktor yang akan memerankan tokoh dalam programnya. Program dalam hari ini film, FTV, sinetron, ataupun semacamnya. Jadi kalau teman-teman besok mendengar istilah, wah kamu udah di lock, wah bergembiralah karena dengan demikian maka berarti kamu sudah masuk menjadi bagian dari produksi film itu gitu. Ya, ini ada beberapa istilah yang dikenal dalam dunia casting ya. Nah, teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang apa yang kemudian ada istilah-istilah apa dalam dunia casting, maka semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bersemangat lagi dalam melakukan casting. Ingat, casting itu tidak mungkin hanya satu kali dan kemudian langsung diterima, butuh perjuangan dan butuh proses yang panjang. Oke, jangan lupa untuk klik like, komentar, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Ingat pesan dari saya, janganlah kita dibesarkan oleh sensasi, tapi kita dibesarkan oleh prestasi. Dan memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Masih bersama Dap Gentong.